Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce us from group A. I would like to introduce the name of my group members. We consist of 3 people, namely M. Tubagus Arya J. Hadi Kusuma, 3. Nur Sapti Yaningsi, and Ahdiat Rahman. We are here to present our paper entitled Perum and Emperum. Ya, di sini saya akan menjelaskan makalah kami. Langsung saja ke daftar isi. Daftar isi kami. Kata pengantar, daftar isi bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan masalah. Bab 2 pembahasan, 2.1 pengertian perum dan eperum, 2.2 perbedaan perum dan eperum, 2.3 fungsi perum dan eperum, 2.4 kelemahan dan kelebihan eperum, bab 3 penutup, 3.1 kesimpulan, 3.2 saran, daftar pustaka. Langsung saja ke bab 1. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Dewasa ini hampir semua bidang kehidupan manusia modern telah dimasuki oleh alat-alat elektronika yang semakin canggih. Salah satunya komponen elektronika yang sangat mempengaruhi pesatnya perkembangan alat-alat elektronika tersebut adalah mikroprosesor. Penggunaan mikroprosesor sangat luas, mulai dari pengaturan robot-robot, industri, peralatan pesawat, sampai peralatan rumah tangga. Dipilihnya mikroprosesor sebagai alat bantu manusia karena dapat melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan keinginan pemakai. Kegiatan mikroprosesor tersebut tergantung pada program yang telah dirancang oleh pemrograman. Program-program tersebut sangat dibutuhkan oleh sistem mikroprosesor agar mikroprosesor tersebut dapat bekerja dengan baik. Letak dari program tersebut disimpan dalam suatu memori. Salah satu jenis memori atau media penyimpanan program adalah ROM, Read Only Memory, merupakan memori yang hanya dapat dibaca. ROM mempunyai sifat non-volatile atau jenis memori yang programnya tidak hilang ketika satu daya dimatikan. Ada beberapa tipe ROM, diantaranya ROM murni, perum, eperum, dan eeperum. ROM adalah memori yang sudah diprogram oleh pihak pabrik. Perum programmable ROM dapat diprogram oleh pemakai, tetapi sekali diprogram tidak dapat diprogram ulang. Eperum erasable perum adalah perum yang bisa diprogram dan bisa dihapus. 1.2 rumusan masalah. 1. Apa saja yang dimaksud perum dan eperum? 2. Apa saja perbedaan perum dan eperum? 3. Apa saja fungsi perum dan eperum? 4. Apa saja kelemahan dan kelebihan eperum? 1.3 tujuan masalah. Unik untuk mengetahui pengertian perum dan eperum. 2. Untuk mengetahui perbedaan perum dan eperum. 3. Untuk mengetahui fungsi perum dan eperum. 4. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan eperum. Bab 2 pembahasan. 2.1 pengertian perum dan eperum. Perum kependekan dari Programmable Read Only Memory. Perum adalah salah satu jenis ROM, merupakan alat penyimpanan berupa memori atau memory device yang hanya bisa dibaca isinya. Perum memang tergolong memori non-volatile, artinya program yang tersimpan di dalamnya tidak akan hilang walaupun komputer dimatikan atau tidak mendapatkan daya listrik. Program yang tersimpan di dalamnya bersifat permanen,
Biasanya digunakan untuk penyimpanan program bahasa mesin yang sudah menjadi bagian hardware atau perangkat keras komputer. Contohnya adalah program yang men-start komputer ketika komputer baru dinyalakan atau di-on-kan. Program yang ada di dalam VROM diisi oleh pabrik pembuatnya. Pengisian program ke dalam VROM menggunakan alat khusus bernama VROM Burner atau VROM Writer. Program atau informasi yang telah diisikan atau direkamkan ke dalam VROM tidak dapat dihapus lagi. VROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory adalah jenis memori chip yang menyimpan data ketika satu data dimatikan. 2. Perbedaan VROM dan EPROM. Chip VROM hanya diprogramkan untuk satu kali. Di sisi lain, chip EPROM dapat diprogram ulang. Dalam hal biaya, EPROM lebih mahal daripada VROM. EPROM tertutup dalam jendela kuarsa transparan, sehingga sinar UV dapat mentransfer melalui itu. Sebaliknya, VROM sepenuhnya terbungkus dalam penutup plastik. Permanen penyimpanan VROM tidak dipengaruhi oleh radiasi dan kebisingan listrik, tetapi dalam EPROM, radiasi dan kebisingan listrik dapat mempengaruhi stabilitas penyimpanan. Namun, EPROM dapat menyimpan data selama 10 tahun. Fungsi PROM dan EPROM adalah untuk menyimpan serangkaian perintah yang akan diberikan kepada perangkat lain. Perintah tersebut ditulis menggunakan bahasa pemrograman, namun perintah yang disimpan dalam PROM dan EPROM tidak bisa terlalu besar, dikarenakan kapasitas PROM dan EPROM terlalu kecil. PROM dan EPROM memiliki fungsi untuk menyimpan sebuah perintah, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar, yaitu perintah pada PROM tidak bisa dihapus, sedangkan perintah pada EPROM bisa dihapus. Alat yang digunakan untuk memasukkan perintah ke dalam EPROM adalah EPROM Rewinter. PROM dan EPROM merupakan media penyimpanan non-volatil. Jadi perintah yang ada di dalamnya tidak akan hilang ketika kita mematikan perangkat yang ada PROM dan EPROM di dalamnya. Kelemahan dan kelebihan EPROM. Kelemahan EPROM adalah sebagai berikut, yaitu tidak dapat di-upgrade atau dimodifikasi secara umum. Isi dari program BIOS tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan. Kelemahan EPROM adalah sebagai berikut, yaitu 1. Virus tidak dapat merusak isi dari program yang tersimpan di dalam BIOS. 2. Isi dari program BIOS tidak dapat dirusak atau diubah oleh pulsa listrik selama stiker yang terdapat pada BIOS tersebut tidak cacat atau rusak. Bab 3 penutup, yaitu kesimpulan PROM kependekan dari Programmable Read-Only Memory. PROM adalah salah satu jenis ROM, merupakan alat penyimpanan berupa memori device yang hanya bisa dibaca isinya. EPROM mudah dikenali atau transparan leburan kuarsa jendela di atas paket, melalui mana silikon chips terlihat dan yang memungkinkan paparan ultraviolet cahaya saat menghapus. Fungsi dari PROM dan EPROM adalah menyimpan serangkaian perintah yang akan diberikan kepada perangkat lain. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila terdapat salah kata dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.